Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan Mahfud MD yang kampanye akbar di Lampung. Mahfud MD ke Pesawaran dengan menaik helikopter. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD rencananya berkunjung ke Pesawaran pada Kamis 25 Januari 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud di Kabupaten Pesawaran Arya Guna kepada tim Tribun Lampung pada Selasa 23 Januari 2024. Arya mengatakan untuk menyambut kedatangan Mahfud MD ke Pesawaran telah melakukan berbagai persiapan. Terkait dengan persiapan saat ini, ia pun telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihaknya terkait yaitu TPN. Ia menyebutkan rute yang akan dilalui oleh Mahfud MD sebelum ke Pesawaran adalah menuju Lampung Barat. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menggunakan kendaraan mobil menuju lapangan desa Kutoarjo, Kecamatan Gedung Tataan. Tak hanya itu, titik koordinat tempat mendaratnya helikopter menuju lokasi kampanye pun tidak terlalu jauh. Di Pesawaran itu, Mahfud MD akan melakukan kampanye akbar sekaligus deklarasi jaringan rakyat. Ada sini Pak. Bapak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Tahun 50 kakek saya itu transar angkatan 45. Tahun 50 kakek saya. Tadi ramai sekali Pak Mahfud ya. Yang pertama tadi yang pencerahan itu. Iya kan. Makan dulu Bapak ya. Yang media dulu Pak.
Kita beli kapal gitu nih. Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi, banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi.
bahagia yang akan kita saksikan bersama-sama. Simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Marsi Mapsus dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Bahagia yang akan kita saksikan bersama-sama. Simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Hadap sini, Pak. Bapak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Hadap sini, Pak. Bapak. Dengan Ganjar Mahfud, kami targetnya menang. Tidak bicara persentase, tapi kami targetkan menang. Jadi intinya nomor 3 kita. Saya punya keyakinan nomor 3 ini unggul di Kabupaten Lampung Barat. Amin. Yang pertama, struktur dari PD Perjuangan bergerak, termasuk juga partai pendukung yaitu P3, termasuk Perindo dan Hanura, termasuk juga kalangan-kalangan santri. Ini luar biasa dukungan daripada para kiai dan petani, karena mayoritas petani Lampung Barat itu 70%, dan mereka sudah memahami betul gerakan dan program yang akan ditawarkan Pak Ganjar dan akan dilaksanakan kalau Pak Ganjar Pak Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yaitu menangani kelangkaan pupuk, karena selama ini pupuk sangat sulit didapat oleh petani. Yang kedua, para kiai juga sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pak Mahfud, yaitu pemberian insentif bagi guru ngaji dan juga imam masjid. Termasuk juga masyarakat Lampung Barat sangat senang dengan adanya program yaitu seragam gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Apalagi ditambah lagi dengan yang namanya KTP Sakti. KTP Sakti ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan penyaluran dan distribusi bantuan-bantuan yang selama ini dikeluhkan oleh para penerima yang mestinya berhak untuk mendapatkan program, tetapi justru mereka tidak mendapatkan. Ini akan dituntaskan dengan jawaban KTP Sakti. Termasuk juga satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi saya yakin masyarakat Lampung Barat sangat mengapresiasi paparan-paparan visi misi programnya Pak Ganjar Pak Mahfud, dan saya yakin 14 Februari 2024 ini Lampung Barat Ganjar Mahfud unggul. Amin. Programnya sejalan dengan program Acik ya? Ya, hampir 70% programnya adalah hampir sama dengan program di saat saya menjadi kepala daerah Kabupaten Lampung Barat. Amin, amin, amin. Jadi pasca turunnya Pak Mahfud di Lampung Barat ini, Pak Cik, target kemenangan mencapai berapa persen yang bisa kita Saya sampaikan tidak ada target. Benar, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan Mahfud MD yang kampanye akbar di Lampung. Mahfud MD ke Pesawaran dengan menaik helikopter. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD rencananya berkunjung ke Pesawaran pada Kamis 25 Januari 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud di Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, kepada tim Tribun Lampung pada Selasa 23 Januari 2024. Arya mengatakan untuk menyambut kedatangan Mahfud MD ke Pesawaran telah melakukan berbagai persiapan. Terkait dengan persiapan saat ini, ia pun telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihaknya terkait, yaitu TPN. Ia menyebutkan rute yang akan dilalui oleh Mahfud MD sebelum ke Pesawaran adalah menuju Lampung Barat. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menggunakan kendaraan mobil menuju lapangan desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan. Tak hanya itu, titik koordinat tempat mendaratnya helikopter menuju lokasi kampanye pun tidak terlalu jauh. Di Pesawaran itu, Mahfud MD akan melakukan kampanye akbar sekaligus deklarasi jaringan rakyat.
Hadap sini, Pak. Bapak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Tahun 50 kakek saya itu Ronsar angkatan 45. Tahun 50 kakek saya. Tadi ramai sekali Mahfud ya. Yang pertama tadi yang penanugerahan itu. Iya kan. Makan dulu Bapak ya. Yang media dulu Pak. Yang media dulu Pak. Minta duit kapal gitu nih. Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi
kita membuat program-program populis. Yaitu tadi banyak korupsi merajalela, tapi orangnya bebas, dicinca-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Marsul Mafsus dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Bahagia yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Hadap sini, Pak. Bapak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Hadap sini, Pak. Bapak. Dengan Ganjar Mahfud, kami targetnya menang. Tidak bicara persentase, tapi kami targetkan menang. Jadi intinya nomor 3 kita. Saya punya keyakinan nomor 3 ini unggul di Kabupaten Lampung Barat. Amin. Yang pertama, struktur dari PD Perjuangan bergerak, termasuk juga partai pendukung yaitu P3, termasuk Perindo dan Hanura, termasuk juga kalangan-kalangan santri. Ini luar biasa dukungan daripada para kiai dan petani, karena mayoritas petani Lampung Barat itu 70%, dan mereka sudah memahami betul gerakan dan program yang akan ditawarkan Pak Ganjar dan akan dilaksanakan kalau Pak Ganjar Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Yang pertama yaitu menangani kelangkaan pupuk, karena selama ini pupuk sangat sulit didapat oleh petani. Yang kedua, para kiai juga sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pak Mahfud, yaitu pemberian insentif bagi guru ngaji dan juga imam masjid. Termasuk juga masyarakat Lampung Barat sangat senang dengan adanya program yaitu seragam gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Apalagi ditambah lagi dengan yang namanya KTP Sakti. KTP Sakti ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan penyaluran dan distribusi bantuan-bantuan yang selama ini dikeluhkan oleh para penerima yang mestinya berhak untuk mendapatkan program, tetapi justru mereka tidak mendapatkan. Ini akan dijelaskan dengan jawaban KTP Sakti. Termasuk juga satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi saya yakin masyarakat Lampung Barat sangat mengapresiasi paparan-paparan visi misi programnya Pak Ganjar Pak Mahfud, dan saya yakin 14 Februari 2024 ini Lampung Barat Ganjar Mahfud. Yang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan Mahfud MD yang kampanye akbar di Lampung. Mahfud MD kepesawaran dengan menaik helikopter. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD rencananya berkunjung ke Pesawaran pada Kamis 25 Januari 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud di Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, kepada tim Tribun Lampung pada Selasa 23 Januari 2024. Arya mengatakan untuk menyambut kedatangan Mahfud MD ke Pesawaran telah melakukan berbagai persiapan. Terkait dengan persiapan saat ini, ia pun telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihaknya terkait yaitu TPN.
Ia menyebutkan rute yang akan dilalui oleh Mahfud MD sebelum ke Pesawaran adalah menuju Lampung Barat. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menggunakan kendaraan mobil menuju lapangan desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan. Tak hanya itu, titik koordinat tempat mendaratnya helikopter menuju lokasi kampanye pun tidak terlalu jauh. Di Pesawaran itu, Mahfud MD akan melakukan kampanye akbar sekaligus deklarasi jaringan rakyat. Pak, sorry Pak. Pas, pagar. Kenceng nih Bruno, kenceng nih. Kenceng nih, geser.
Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Tahun 50 kakek saya itu transar angkatan 45. Tahun 50 kakek saya. Tadi ramai sekali Pak Mahfud ya. Yang pertama tadi yang penyerahan itu, iya kan? Makan dulu Bapak ya. Yang media dulu Pak. Yang media dulu Pak. Kita beli kapal gitu nih. Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi
kita membuat program-program populis. Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicinca-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Farsul Mafsus dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Bahagia yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud, kami targetnya menang. Tidak bicara persentase, tapi kami targetkan menang. Jadi intinya nomor 3 kita. Saya punya keyakinan nomor 3 ini unggul di Kabupaten Lampung Barat. Amin. Yang pertama, struktur dari PD Perjuangan bergerak, termasuk juga partai pendukung yaitu P3, termasuk Perindo dan Hanura, termasuk juga kalangan-kalangan santri. Ini luar biasa dukungan daripada para kiai dan petani, karena mayoritas petani Lampung Barat itu 70%, dan mereka sudah memahami betul gerakan dan program yang akan ditawarkan Pak Ganjar dan akan dilaksanakan kalau Pak Ganjar Pak Mahfud menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu menangani kelangkaan pupuk, karena selama ini pupuk sangat sulit untuk didapat oleh petani. Yang kedua, para kiai juga sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pak Mahfud, yaitu pemberian insentif bagi guru ngaji dan juga imam masjid. Termasuk juga masyarakat Lampung Barat sangat senang dengan adanya program yaitu seragam gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Apalagi ditambah lagi dengan yang namanya KTP Sakti. KTP Sakti ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan penyaluran dan distribusi bantuan-bantuan yang selama ini dikeluhkan oleh para penerima yang mestinya berhak untuk mendapatkan program, tetapi justru mereka tidak mendapatkan. Ini akan dijelaskan dengan jawaban KTP Sakti. Termasuk juga satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi saya yakin masyarakat Lampung Barat sangat mengapresiasi paparan-paparan visi misi programnya Pak Ganjar Pak Mahfud, dan saya yakin 14 Februari 2024 ini Lampung Barat Ganjar Mahfud. Yang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan berita terkait dengan Mahfud MD yang kampanye akbar di Lampung. Mahfud MD kepesawaran dengan menaik helikopter. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD rencananya berkunjung ke Pesawaran pada Kamis 25 Januari 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud di Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, kepada tim Tribun Lampung pada Selasa 23 Januari 2024. Arya mengatakan untuk menyambut kedatangan Mahfud MD ke Pesawaran telah melakukan berbagai persiapan. Terkait dengan persiapan saat ini, ia pun telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihaknya terkait yaitu TPN.
Ia menyebutkan rute yang akan dilalui oleh Mahfud MD sebelum ke Pesawaran adalah menuju Lampung Barat. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menggunakan kendaraan mobil menuju lapangan desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan. Tak hanya itu, titik koordinat tempat mendaratnya helikopter menuju lokasi kampanye pun tidak terlalu jauh. Di Pesawaran itu, Mahfud MD akan melakukan kampanye akbar sekaligus deklarasi jaringan rakyat. Hadap sini, Pak. Bapak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Tahun 50 kakek saya itu transfer angkatan 45. Kakek saya Tadi ramai sekali Mahfud ya. Yang pertama tadi yang penggerahan itu. Iya kan. Makan dulu Bapak ya. Yang media ada dulu Pak. Yang media ada dulu Pak.
Dadah. Minta duit kapal gitu nih. tingkat desa sampai tingkat kabupaten kota dan juga perwakilan partai politik lainnya, saya tidak akan lama-lama berdiri di sini. Bisa 3 hal dengan sangat cepat. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ruby, kenapa deputi inklusi itu ada? Kenapa Pak Mahfud dan Pak Ganjar merasa bahwa kedeputian inklusi itu ada dalam TPN Ganjar Mahfud? Karena bicara inklusi, Ibu dan Bapak sekalian, kita tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itu artinya partisipasi. Itu tidak ada diskriminasi. Kami di sini berusaha untuk menyebar aspirasi dari kawan-kawan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, seniman, dan masyarakat lainnya. Sehingga ada perhelatan pemilu yang ditinggalkan. Semua jadi jangan lupa 14 Februari 20 hari lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jangan lupa pilih nomor berapa? Itu bapak-bapak dan adik-adik tidak boleh ada yang memanfaatkan suara ibu dan bapak-bapak sekalian. Harus milih sesuai hati nurani. Baik, yang kedua saya juga ingin cepat menyampaikan bahwa kenapa saya memilih Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar. Saya kebetulan bekerja di kantor staf presiden dan sekarang sedang cuti, Ibu dan Bapak sekalian. Kebetulan saya Deputi Polhukam yang sehari-hari kami itu bermitra strategis dengan Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Hampir 5 tahun ini saya dan tim saya di kantor staf presiden itu bekerja dengan timnya Pak Mahfud dengan arahan beliau, dan dari pengalaman inilah dan juga rekam jejak beliau, saya langsung menetapkan hati untuk memilih beliau dan Pak Ganjar sebagai capres dan cawapres. Jejaknya, karena integritasnya. Apa itu integritas, Ibu dan Bapak sekalian? Integritas itu artinya perkataan, pikiran dan perbuatan itu sama, konsisten, nggak ngapusi. Apa yang di depan dan di belakang sama. Yang terakhir, yang ketiga, saya akan menyampaikan Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya cintai.
Ibu dan bapak itu sangat berharga, sangat bersuara. Ibu dan bapak itu sangat sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Ibu suara saksi ibu dan bapak ini akan berharga ibu dan bapak. Pilih pemimpin. Yang 14 Februari 2024 nanti kita pilih nomor berapa dulu? Terima kasih. Bersama dengan Bapak dari Butuh Prof. Mahfud MD. Itu saja. Tadi sebelum Prof. Mahfud hadir di sini, kita sedikit membahas ini, Prof. Banyak orang bertanya tentang bansos yang tidak tepat sasaran. Dari pekerjaan. Juga subsidi sekolah yang ternyata nggak gratis-gratis amat. Tadi juga masyarakat membicarakan tentang seberapa serius Ganjar Mahfud untuk menumpas KKN, pungli, dan juga mafia hukum. Ibu dan Bapak sekalian, terpanjang kita sambut Profesor Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun Ganjar Mahfud janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu berapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan
yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicincai-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud, lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sekarang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting
pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Farsul Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, janji ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi
Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi, banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud. Lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sekarang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tu yadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperna, Bapak Muklis Basri dan Bapak Marsul Mafsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD Ganjar Mahfud.
Janji ya. Pak, ini. Ayo, Ganjar Mahfud. Janji ya, janji ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji. Sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya. Saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi
Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi, banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicinca-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud. Lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari Disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sedang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang.
Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan dan akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicincai-cincai, uangnya dibagi. Kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud. Lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarif dari disabilitas.
Silakan Bapak, saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarif, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak, langsung saja. Kami setelah membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Sapernang, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani
para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Saat ini. Yang kaya makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof. Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke. Tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di hutan-hutan di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk DPR di Bapak Ganjar Mahfud sukses menang. Terima kasih. Prof. Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada, klik nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya mengambil dari BLBI misalnya, dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Sudah.
evaluasi ulang. Yang kaya makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di hutan-hutan di mana itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk Bapak mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses menang. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet Pak, sudah Pak. Isu mundur dari kabinet sudah Pak. Ampun Bu. Sudah Bu. Berarti guru TK Bu. Bu ya. Bilangin Bapak. Bu, sasaran Bu. Evaluasi ulang. Yang kaya makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu?
Ada ya, terima kasih ya, katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani, buruh tani di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk BPKB di mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses menang. Terima kasih. Prof. Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Mereka bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet Pak, sudah Pak. Isu mundur. Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang.
Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud, lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari Disabilitas.
Silakan Bapak, saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarif, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak, langsung saja. Kami sekarang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperna, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mafsus dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani
para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicinca-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud, lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sekarang membaca ada program
Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masum dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi
Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi, banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud. Lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari Disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sekarang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperna, Bapak Muklis Basri dan Bapak Marsul Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3.
bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, janji ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji. Sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya. Saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Kata ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi
Semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi, banyak korupsi merajalela tapi orangnya bebas, dicinca-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud. Lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari Disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sedang membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperna, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu berapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang.
Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud, lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari Disabilitas.
Silakan Bapak, saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarif, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak, langsung saja. Kami setelah membaca ada program Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperna, Bapak Muklis Basri dan Bapak Marsul Mafsus dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu kenapa? Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024 milik Ganjar Mahfud ya. Janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya, saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani
para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan, ya, akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi semua persoalan di Indonesia sisanya tinggal 50% yang bisa diselesaikan dengan jauh lebih mudah. Saudara sekalian, apa yang melatar belakangi kita membuat program-program populis? Yaitu tadi banyak korupsi, merajalela tapi orangnya bebas, dicinta-cincai, uangnya dibagi. Ini kalau bersalah tidak dihukum. Ganjar Mahfud, lihat belakang, Ganjar Mahfud. Silakan kalau mau dialog, siapa yang ngatur nih? Baik. Ya. Terima kasih banyak Profesor Mahfud. Ada sejumlah orang yang ingin bertanya, perwakilan dari masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Sarip dari disabilitas. Silakan Bapak. Saya persilakan terlebih dahulu. Pak Sarip, apakah ada di sini? Ya, silakan Pak. Langsung saja. Kami sekarang membaca ada program
Maka Nabi mengatakan begini nih, kata Nabi, Bani Masuk dan para sahabatku semua, dengar ya, kata Nabi, dengar. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau dihukum, maka negara itu akan hancur, kata Nabi. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, fa'ayyamallah lau anna Muhammad binti Muhammad sarokot fakotok tuyadaha. Yang penting, pada tanggal 17 Januari, beberapa hari lalu, saya diundang ke kantor KPK dalam acara Paku Integritas, artinya penandatanganan untuk menjaga agar Indonesia tidak korupsi. Yang akan kita saksikan bersama-sama, simbolis pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Edward Saperno, Bapak Muklis Basri dan Bapak Korsi Mapsis dan juga Bapak Sudi. 1, 2, 3. Pencoblosan secara bersama-sama oleh Bapak Mahfud MD dan Ganjar Mahfud. Janji ya. Pak, ini. Ayo Ganjar Mahfud. Janji ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 akan memilih Ganjar Mahfud. Baik. Janji itu Duren. Tadi sudah janji tanggal 14 Februari 2024. Yang kaya makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya, katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat intens kepada Mahfud MD. Oke. Tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang fans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di Tamitan di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk Bapak di Pesawaran. Mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud
Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru, nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil, karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya mengambil dari BLBI misalnya, dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Yang kaya makin kaya. Guru TK ya, mau bilangin guru TK, Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana, Bu? Ada ya, terima kasih ya, katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya, bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani, buruh tanutan di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa, ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan, dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi, Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk BPKB di kebesawaran. Mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses, menang. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil.
Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil, karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya, dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Yang kaya makin kaya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya, katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya, bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans, yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di Tanutan, di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan, dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk DPR di Pesawaran. Mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses, menang. Terima kasih. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan.
Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh. Pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet. Sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, sudah, Pak. Isu mundur dari kabinet sudah, Pak. Yang kaya makin saya. Guru TK ya, Bu, bilangin guru TK, Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana, Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat intens kepada Mahfud MD. Oke. Tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang fans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di hutan-hutan di Namanut. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk BPKB di Pekalongan. Majukan ke Pekalongan, mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses menang. Terima kasih. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh. Pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet. Sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian
dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Ampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Guru. TK, Bu. Ya, Bu ya. Bu, sasaran, Bu. Yang kaya makin saya. Guru TK ya, Bu, bilangin guru TK, Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan Bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana, Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya, bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani, di hutan-hutan, di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa, ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk DPR berikutnya. Masukan ke musyawarah, mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses, menang. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan.
kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya, dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Ampun, Bu. Sudah, Bu. Berarti Bu, guru TK, Bu. Ya, Bu, ya. Berani, Pak. Bu, sasaran, Bu. Yang kaya makin saya. Guru TK ya, Bu, bilangin guru TK, Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof. Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana, Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya, bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans, yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di hutan-hutan di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa, ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk BPM mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses, Terima kasih. Prof. Mahfud mau langsung menjawab? Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru, nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil, karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya, dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu.
dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Berarti Bu, guru TK, Bu. Bu ya, berani Pak. Bu, saran Bu. Yang kaya makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat intens kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang fans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di Tanutan di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk DPR di Pesawaran. Mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses menang. Terima kasih. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab? Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh, pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 31 triliun. 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Isu mundur dari kabinet, Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Berarti Bu, guru TK, Bu. Bu ya, berani Pak. Bu,
Bu, sasaran Bu. Yang kayak makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu? Ada ya, terima kasih ya. Katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main, sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani, buruh tani di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT kelompok wanita tadi lebih dimajukan lagi Pak, agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, khususnya untuk desa kami di mudah-mudahan Bapak Ganjar Mahfud sukses, menang. Terima kasih. Prof Mahfud mau langsung menjawab. Ya, ini terutama aspirasi dari kelompok yang termarginal ya, kelompok rentan, ada disabilitas, ibu-ibu pekerja petani yang tidak pernah terregistrasi dengan baik sebagai pekerja, padahal produktivitasnya tinggi, bayarannya tidak jelas. Kemudian masalah KTP Sakti, itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang KTP Sakti itu, dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil. Di situ ada untuk layanan kesehatan, layanan apa semua sudah tercatat di situ. Kemudian nanti misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, tidak ada yang menjamin, tinggal klik ke nomor tertentu yang ada di nomor KTP itu, nanti akan dilayani secepatnya. Ya seperti itu, dijanjikan ke kelompok-kelompok termarginalkan. Pak tadi juga berjanji akan menghapuskan kredit macet seperti apa? Iya, gini loh. Pemerintah tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Nah, saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita tuh triliunan. Kalau kita cobalah, saya hanya mengambil dari BLBI misalnya. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, saya merampas dari kekayaan BLBI itu 34 triliun sekarang. Kalau saya ambil 688 M saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan nelayan. Jadi dari dana itu. Prof, dilaporkan ke Bawaslu, Prof. Pak, isu mundur dari kabinet Pak, seperti apa? Isu mundur dari kabinet seperti apa? Berarti Bu, guru TK Bu. Bu ya, bilangin Bapak. Bu, sasaran Bu. Yang kayak makin saya. Guru TK ya Bu, bilangin guru TK Bu. Terima kasih. Sudah dulu ya. Langsung Prof Mahfud akan menjawab. Ibu dan bapak sekalian boleh didengarkan ya. Ya. Suaminya mana Bu?
Ada ya, terima kasih ya, katanya suaminya Bu Wulandari ini sangat ngefans kepada Mahfud MD. Oke, tolong kalau begitu Pak siapa namanya? Pak Prianto ya, bersama Ibu nanti diberitahukan ke masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berjuang keras untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk semua yang ngefans yang ada di sini juga supaya melakukan hal yang sama. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kami tidak main-main sekedar berbuat janji. Nanti semua akan dipenuhi insya Allah. Termasuk tadi Bu, soal menaikkan kelas buruh. Betul, terutama buruh-buruh tani di Tanutan, di mana-mana. Itu kadang-kala terutama kaum ibu tidak jelas upahnya berapa. Ya kan? Nanti kita akan atur agar setiap menggunakan tenaga kerja itu upahnya supaya layak dan dibayar tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan dan ini harapan dari kami, kalau Bapak Mahfud jadi Pak Ganjar jadi presiden, kami mohon binaan-binaan untuk KWT. Mahfud ya, janji itu adalah hutang. Kata Nabi di dalam hadisnya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Oleh karena hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, saudara sudah berjanji, maka besok harus dibayar tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 di ruang TPS. Oke? Oke. Kalau tidak dipenuhi janjinya nanti ditagih di akhirat. Kenapa? Ya. Saya juga akan menepati janji dalam 21 program unggulan yang akan saya singkat melalui hal butir sebagai berikut. Mau harga murah? Itu janji. Mau putra-putri ibu lebih mudah bersekolah? Janji. Mau mendapat subsidi pupuk? Ini janji lagi yang penting ini yang penting lagi nih. Para petani, para nelayan yang sekarang punya kredit macet kepada pemerintah akan dibebaskan. Catat ini semua petani nelayan dan akan dibebaskan kalau selama ini Bapak Ibu petani mendapat pinjaman, mendapat kredit tidak bisa bayar. Itu akan dibebaskan, akan diputihkan. Kami sudah menghitung jumlah kredit dari petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya 688 triliun. Bukan 688 miliar. Yang korupsi itu lebih dari 668 triliun. Oleh sebab itu kalau korupsi